Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini, mari kita bersyukur. Walau di tengah pandemi, masa-masa yang sulit, banyak hal yang membuat kita takut, membuat kita bingung. Kita gak tahu kapan ini akan berakhir, saudara. Tapi pagi hari ini, walau kita beribadah di rumah, tapi kita bersyukur. Kalau di kiri kanan kita masih ada orang-orang yang kita kasihi, kita bisa beribadah bersama-sama. Dan saya yakin, walau kita ibadahnya sederhana saudara, itu tidak akan mengurangi berkat Tuhan. Itu tidak akan mengurangi kasih Tuhan. Bahkan itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari penyertaannya, anugerahnya buat kita. Satu buah pujian yang terlebih dahulu memberkati saya. Tuhan akan selalu menolong kita, akan selalu menjaga kita. Dikatakan burung di udara yang gak pernah mikirin mereka makan apa hari ini. Bunga yang gak pernah mikirin bagaimana mereka akan kelihatan cantik, akan kelihatan indah. Tuhan pelihara saudara, Tuhan pedulikan, apalagi kita anak-anak yang dikasihinya. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Kita imani pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tangan kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh
setiamu yang begitu besar Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami sidang jemaat-Mu Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami mau mengucap syukur di dalam keadaan apapun Tuhan, di dalam keadaan yang baik, bahkan di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini ada kasih Tuhan yang membebaskan kami. Oleh karena itu kami mau bersukacita Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu buah pujian. Kasih Allah melingkupi saya. Di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan saudara. Amin. Mari kita nikmati ibadah pagi hari ini saudara. Kita boleh bergoyang sedikit ke kiri ke kanan. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian. Kali ini menjadi sebuah momen yang berbeda lagi karena kita akan mendengarkan firman Tuhan tidak seperti biasanya, ya. Namun suasana hati yang memimpin kita kepada ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan seluruh keberadaan kita untuk menyukakan hati Tuhan. Itu yang utama. Sudah yang dicintai Tuhan, kita akan masuk ke renungan firman Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan betapa Allah itu memiliki kekuatan yang akan menuntun kita dan menjanjikan kepada kita sebuah kelegaan. Dan ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan dengar hari ini, ya, ini akan menolong saya dan saudara sekalian melewati lagi hari-hari yang berat yang kita harus hadapi sekarang. Izinkan saya membaca Mazmur 81. Ini tulisan Asaf. Mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Mazmur 81 ayat 4. Karena Allah telah memberi kita hari-hari bahagia itu yang telah ditetapkan oleh hukum Israel. Hari-hari itu ditetapkannya sebagai peringatan akan peperangannya melawan Mesir, negeri asing tempat kita menjadi budak. Aku mendengar suara tak dikenal yang berkata, sekarang aku akan melepaskan beban dari bahumu.
Aku akan membebaskan tanganmu dari tugas-tugasmu yang berat. Ayat yang ketujuh, aku berkata, engkau berseru kepadaku dalam kesulitanmu, dan aku menyelamatkan engkau. Aku menjawab dari gunung Sinai, tempat guntur bersembunyi. Aku menguji imanmu di Meriba ketika engkau mengeluh karena tidak ada air. Hai umatku, dengarkanlah peringatan-peringatan keras yang akan kuberikan kepadamu. Hai Israel, kalau saja engkau mau mendengar, jangan sekali-kali engkau menyembah Allah lain atau memelihara berhala di rumahmu. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Karena akulah Yahweh Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ujilah aku, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan mengisinya. Engkau akan menerima setiap berkat yang dapat kau manfaatkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, melalui ayat ini, sebenarnya ayat ini merupakan pernyataan Allah kepada Israel. Tapi kita ini adalah Israel juga, Israel secara rohani. Apa yang dialami oleh Israel pada masa itu juga berlaku buat kita masa ini. Apa yang dikatakan Allah pada masa itu berlaku buat kita di masa ini. Ya, kalau kita membaca di awal dari Mazmur Asaf ini, dikatakan marilah kita bersorak-sorai, marilah kita memuji kekuatan Allah. Angkat lagu, angkat pujian dengan penuh sukacita. Ya, dikatakan di ayat 4, itulah sebuah ketetapan buat kita. Ada kasih karunia yang begitu besar yang dinyatakan Allah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel mendapat yang disebut grace. Malah mungkin bukan sekedar grace, hyper grace. Ya, sebuah kasih karunia yang luar biasa yang di luar nalar pikiran mereka. Ya, yang itu menjadi hari-hari yang membahagiakan. Di mana ada kasih karunia Allah yang sangat luar biasa. Itulah kekuatan Allah. Itu menjadi hari-hari yang membahagiakan. Padahal mereka sedang menghadapi sebuah tantangan. Mereka dikejar-kejar. Mereka mengalami kesulitan di padang gurun. Dan mereka harus berputar-putar karena ada kesulitan. Tetapi Allah mengatakan itulah hari bahagia mereka. Mereka melihat betapa kekuatan Allah itu luar biasa. Laut Tiberau yang menjadi penghalang bisa dibuka oleh Allah dengan cara yang ajaib. Itulah mujizat yang luar biasa. Saat mereka merasa bahwa mereka tidak mampu lagi, saat seperti itulah Allah menunjukkan kekuatannya untuk menuntun Israel. Seharusnya bangsa Israel melihat betapa dahsyatnya apa yang ditetapkan Allah sebagai hari bahagia. Perjalanan menuju ke negeri Kanaan adalah sebuah mujizat yang besar, adalah sebuah ketentuan dan ketetapan Allah yang luar biasa. Ya, hari-hari yang ditetapkan itu menjadi sebuah peringatan, kata firman Tuhan. Saudara, kalau kita sekarang berjalan dalam keadaan yang begitu menyulitkan, ya, kita diancam oleh berbagai-bagai keadaan. COVID yang begitu dahsyat, ya, sepertinya menular dari satu orang ke orang yang lain. Ini sangat memprihatinkan hidup kita. Tapi sekali lagi, itulah ketetapan Allah. Allah ingin menjadikan masa-masa ini menjadi masa ujian. Di dalamnya ada kekuatan Allah. Dia akan perlihatkan kepada kita betapa dahsyatnya Dia. Di ayat yang ke-6 dikatakan, Dia angkat beban kita dari bahu kita. Ya, dan tangan kita akan dibebaskan dari tugas-tugas yang berat, dari tugas-tugas yang tidak menyenangkan. Ya, menghadapi wabah sekarang ini, saudara yang dicintai Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memohon kepada Allah supaya beban ini dibebaskan dari bahu kita. Kita tidak ditekan oleh perasaan-perasaan mengerikan yang ada di sekeliling kita. Dan apapun tugas-tugas yang berat yang saat ini kita hadapi, pekerjaan yang sulit saat ini, Tuhan akan bebaskan kita. Karena Dia adalah Allah yang akan mendengar. Pada ayat yang ke-7 dikatakan,
Allah mendengar apabila umatnya berseru. Mari kita berseru lebih banyak lagi. Berteriak kepada Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan. Betul, kasih karunia Tuhan luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kasih karunia Tuhan. Tetapi pada pihak kita harus berseru kepadanya. Mempernyatakan bahwa kita membutuhkan dia. Dia akan luputkan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah. Ini adalah sebuah peringatan. Di ayat yang ke-8 dikatakan ini adalah peringatan. Ya. Dan peringatan itu ada yang menjadi penekanan. Dikatakan oleh firman Tuhan, jangan ada ilah lain, jangan ada Allah lain yang menjadi andalan kita. Ya. Jangan sembah Allah-Allah asing, kata firman Tuhan. Ya. Kita percaya saudara yang dicintai Tuhan. Dialah Allah. Dialah Allah yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Dia adalah kausa prima, dia penyebab segala sesuatu. Ya, akulah Yahweh, kata Allah. Akulah Alfa dan Omega. Akulah aku, katanya. Ya, di sana dikatakan bahwa dialah sumbernya. Ya, yang akan menuntun kita keluar. Yang akan menuntun kita keluar dari pergumulan ini. Lihatlah saudara, di depan kita ada tanah perjanjian yang disediakan Tuhan buat kita. Saudara dicintai Tuhan, betapapun berat saudara menghadapi hari-hari ini, ya. Tapi saya sangat percaya ini justru meningkatkan iman, keyakinan kita, penyerahan kita, komitmen kita, dedikasi kita. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Daud mengatakan, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Jangan takut hadapi ini. Karena pada bagian akhir, di seberang dari persoalan kita ini, ada kasih karunia yang akan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan akan menolong kita melewati hari-hari ini. Bersama dengan Tuhan. Semua beban-beban kita akan terlepas. Haleluya. Beban kita terlepas. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Di bawah salib Yesus, jiwaku diselamatkan. Bebanku terlepas. Mari nyanyi sama-sama. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Di bawah salib Yesus, jiwaku diselamatkan. Bebanku terlepas. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan akan tolong kita. Haleluya Yesus. Mari selamatkan kami Tuhan. Bebaskan beban kami. Tuhan akan tolong setiap kami. Memberkati kami. Membebaskan kami dari beban-beban yang berat. Hari ini Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, setiap beban umat-Mu dilepaskan. Dan kami menerima pembaharuan dari Tuhan. Kami menerima sebuah jaminan baru Tuhan. Menjalani lembah-lembah yang menakutkan ini. Kami tahu ada tongkat dan gada Tuhan yang menjagai kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beserta dengan seluruh umat-Mu. Nah, apabila kami menjalani 1 minggu ke depan ini, biarlah tangan Tuhan yang menuntun kami. Kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa menyertai perjalanan kami. Sertai umat-Mu ya Tuhan, berkati umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Turunkan berkat-Mu di atas seluruh keberadaan kami. Yang sakit sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami.
Tuntun kami, perlihatkan kepada kami kuasa-Mu yang luar biasa yang menyertai kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera yang adalah anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Bapa Roh Kudus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Haleluya. Sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru budiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku.